Baiklah sahabat Lapo Cabe, setelah cerita manusia harimau dari Sumatera berakhir, kembali kami mempersembahkan kisah Erwin si manusia harimau dengan judul Manusia Harimau Merantau Lagi. Sahabat Lapo Cabe, sebelum kita masuki cerita manusia harimau merantau lagi, sekilas akan kami rangkum episode cerita manusia harimau dari Sumatera. Pada suatu malam, beberapa hari setelah Jalubuk meninggal dunia, harimau piaraannya mengunjungi kuburan bekas majikannya itu, lalu pergi ke rumah Erwin. Melihat bekas telapak kaki binatang itu di tanah, keesokan harinya taulah orang bahwa pemuda ganteng Erwin mempunyai harimau piaraan. Desas-desus segera menyebar kemana-mana. Karena malu, Erwin yang berpendidikan cukup lumayan meninggalkan kampungnya. Ia lalu merantau ke Medan. Itulah penderitaan pertama setelah ia mewarisi pusaka hidup dan sifat-sifat ayahnya. Malapetaka kedua muncul setelah ia berkenalan dan jatuh cinta pula kepada seorang gadis Medan, Erna Nasution, yang juga sangat mencintai dirinya. Tetapi paman Erna yang bekerja sebagai pedagang keliling bernama Nurdin pernah mendengar cerita tentang Jalubuk yang memelihara harimau dan bisa berubah menjadi harimau. Begitu mengetahui Erwin adalah anak Jalubuk, Nurdin Nasution segera mengingatkan keluarga Erna. Orang tua Erna jadi berubah sikap terhadap Erwin. Erwin sendiri ketika kebetulan mendengar bagaimana Nurdin menceritakan tentang dirinya, jadi terpukul batin lagi. Dengan hati yang hancur luluh, Erwin meneruskan perantauannya ke Jakarta dan menumpang tinggal di rumah sahabatnya Hilman, bekas kawan sekelasnya di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah mendapat pekerjaan, Erwin berkenalan dengan Indah Hayati, teman sekerjanya. Erwin jatuh cinta kepada Indah Hayati, dan Indah sangat dan tetap mencintai Erwin, walaupun kemudian ia mengetahui bahwa Erwin memiliki harimau piaraan dan bisa berubah menjadi harimau. Akhirnya mereka menikah, tetapi pesta pernikahan terganggu oleh suatu peristiwa yang tidak diduga-duga. Seorang pemuda kaya raya bernama Adam sakit hati karena lamarannya pernah ditolak oleh orang tua Indah Hayati. Ia meminta bantuan Ki Ampuh. Ketika sedang menerima ucapan selamat dari para tamu, tiba-tiba Indah kesurupan. Erwin sempat kebingungan, tetapi tak lama kemudian Jalubuk muncul membantu. Akhirnya Ki Ampuh dengan sepasang jin kembarnya, Ki Angker dan Ki Angkara berhasil dihalau. Dalam pertarungan ini, Jalubuk dibantu oleh Nini Zubaida alias Nini Pangrango. Ki Ampuh yang menjadi dendam kepada Erwin dan Adam yang juga masih belum puas, kemudian meminta bantuan kepada dua dukun teluh bernama Itam dan Bolang yang tinggal di daerah Cibinong. Tetapi Jalubuk yang sangat menyayangi putranya kembali datang memberikan bantuan, dibantu oleh roh seorang perempuan tua bernama Saodah yang sakti dan baik hati. Saodah ikut membela Erwin, terutama adalah oleh karena suami Saodah adalah saudara Jalubuk. Jadi Erwin masih terhitung kemenakannya. Namun demikian,
cobaan baru datang lagi ke diri Erwin. Karena marah dan tak bisa menahan diri lagi, pada suatu malam Erwin memasukkan Adam ke dalam sebuah lubang kuburan. Akibatnya Adam menjadi gila karena ketakutan. Tetapi setelah itu Erwin dianggap manusia berbahaya sehingga pihak polisi menganggap perlu menangkapnya. Erwin tidak mau menyerah begitu saja karena ia merasa dirinya tidak bersalah. Ia lalu melarikan diri, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sementara itu, Ki Ampuh yang masih tetap dendam kepada Erwin berangkat ke Cikotok, Banten untuk berguru kepada Mbah Ratu Penasaran. Setelah menjadi lebih sakti, baru ia kembali ke Jakarta. Sedangkan Erwin sejak melarikan diri dari kejaran polisi sempat berkeliaran di Jawa Barat, kemudian pulang ke kampungnya. 3 bulan di sana, atas suruhan arwah ayahnya, Erwin pergi ke kuburan Opung atau kakeknya di daerah Muara Sipongi, juga di Tapanuli Selatan. Dari arwah kakeknya Raja Tigor dan arwah Sultan Tabiang Jurang, Erwin menerima berbagai ilmu kesaktian. Dengan kesaktian itulah Erwin bisa muncul di rumahnya di Jakarta ketika Ki Ampuh akan mencelakakan putri Erwin yang sudah lahir dan diberi nama Indah Permata Erwina Sari. Merasa tidak kuat menghadapi Erwin, Ki Ampuh memanggil gurunya Mbah Penasaran. Tetapi kedatangan Mbah Penasaran disusul dengan munculnya Raja Tigor. Ki Ampuh dan Mbah Penasaran akhirnya berhasil diusir lagi. Erwin kemudian benar-benar kembali ke Jakarta. Mengetahui hal ini, polisi segera menangkapnya. Erwin sama sekali tidak melawan. Walaupun sebenarnya kalau ia mau, ia mampu membinasakan semuanya. Di tahanan, Erwin disiksa oleh beberapa oknum petugas yang menyelewengkan hak mereka. Akibatnya, Jalubuk muncul kembali untuk menyelamatkan putranya, sampai akhirnya Erwin dibebaskan karena terbukti memang tidak bersalah. Dengan dendam yang malah tambah menyala-nyala, Ki Ampuh terus berguru kepada Mbah Penasaran, menuntut ilmu untuk bisa menjadi tikus dari ukuran kecil sampai sebesar anjing, bahkan mendekati ukuran manusia. Dengan ilmu itulah ia bermaksud menculik anak Erwin. Tetapi ia gagal karena tak mampu menaklukkan ajimat penolak ilmu hitam dari Datuk Nan Kunyang. Untuk melampiaskan kemarahannya, mertua perempuan Erwin menjadi korban, sehingga tewas dalam keadaan yang mengerikan. Masih dalam usaha untuk membalas dendam, Mbah Penasaran membuat Erwin memimpikan dia menjelma sebagai wanita yang amat cantik dengan nama Komala Sari. Mbah Penasaran berhasil memikat Erwin untuk datang ke istananya di Cikoto. Oleh pandainya perempuan itu merayu, ketika hampir saja melakukan perbuatan terlarang, tiba-tiba Erwin berubah menjadi setengah harimau. Karena malu, Erwin segera pulang ke rumahnya, dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui anaknya telah hilang. Penculiknya ternyata Ki Ampuh. Anak itu disembunyikan Ki Ampuh di dalam sebuah lubang pohon besar tak jauh dari tempat tinggal Mbah Penasaran. Tetapi ketika ia kembali lagi untuk membunuh anak itu, ternyata sudah lenyap. Diselamatkan oleh Jalubuk yang kemudian menitipkan anak Erwin itu kepada Datuk Nan Kunyang. Oleh karena putri Erwin tidak sampai binasa, Jalubuk yang lembut hati
mendamaikan anaknya dengan musuh bebuyutannya itu. Mengetahui hal ini, Mbah Penasaran marah dan memukul Ki Ampuh, sehingga muka muridnya itu hitam sebelah. Wanita sakti itu bertambah marah ketika mengetahui Ki Ampuh berniat menuntut ilmu yang benar-benar ampuh ke Sumatera bersama-sama Erwin dan Jalubuk. Ia mencoba merintanginya, tetapi usahanya ini sia-sia. Akhirnya Erwin, Indah, Jalubuk, dan Ki Ampuh berangkat ke Tapanuli Selatan. Di sana Ki Ampuh akan memperdalam ilmunya, dan di sana pula Erwin akan memulai kembali hidup di desa. Sesungguhnya setelah mengalami semua kejadian ini, Erwin berharap akan bisa menikmati hidupnya dengan tenang. Namun takdir yang dibawa oleh warisan yang diterimanya dari ayahnya menentukan lain. Berbagai kejadian kemudian memaksanya untuk merantau lagi. Untuk lebih mempermudah sahabat Lapo Cabiak mengikuti kisah manusia harimau merantau lagi ini, kami perkenalkan tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita manusia harimau. Erwin, seorang pemuda ganteng yang oleh penentuan nasib terpaksa mewarisi seekor harimau piaraan ayahnya yang telah meninggal dunia di sebuah kampung kecil di Tapanuli Selatan dekat perbatasan Minangkabau. Yang diwarisinya bukan hanya harimau, ia sama seperti mendiang ayahnya, juga manusia harimau yang dapat mengubah dirinya menjadi setengah harimau. Walaupun dia tidak menyukainya karena sedang berada di tengah halayak ramai. Jalubuk, ia mempunyai beberapa orang anak, tetapi hanya seorang laki-laki yang tersulung bernama Erwin. Semasa hidupnya, orang tua ini memelihara seekor harimau yang dapat disuruhnya apa saja selama ia memberinya makan sesuai dengan ketentuan bagi yang punya piaraan binatang buas. Harimau yang diwarisi oleh Jalubuk dari ayahnya, Jaharangan atau Raja Tigor ini sebenarnya harimau biasa, tetapi sudah dilatih oleh pemeliharanya sehingga patuh kepada segala perintah sang majikan. Jalubuk hanya seorang dari sekian pemelihara harimau yang ada di Sumatera, tetapi berbeda dari kebanyakan mereka yang hanya mempunyai piaraan. Jalubuk dengan sekitar 90 orang semacam dia bisa pula mengubah diri menjadi setengah harimau. Malangnya, perubahan ini terjadi juga walau ia tidak menghendakinya. Piaraan dan kemalangan inilah yang diwariskannya kepada Erwin. Kemudian ada tokoh Ki Ampuh, dukun sakti yang menyelewengkan ilmunya untuk mengeruk harta dunia, tak segan-segan menyakiti bahkan membunuh orang dengan ilmu teluhnya, asalkan untuk itu ia memperoleh keuntungan. Mbah Penasaran, wanita berilmu tinggi yang walaupun sudah berusia ratusan tahun tetapi tidak pernah tua, dengan syarat harus selalu dipuasi nafsunya oleh pemuda-pemuda remaja. Ia dan para pemuda yang menjadi muridnya tinggal di sebuah daerah di Cikotok, Banten. Kepadanya lah kemudian Ki Ampuh berguru untuk menaklukkan Erwin yang selalu dibantu oleh ayah, kakek, dan kawan-kawan kakeknya. Sutan Tabiang Jurang semasa hidupnya adalah harimau jadi-jadian yang tinggal di daerah Kerinci, Sumatera. Arwahnya selalu ikut menyelamatkan Erwin dari berbagai bahaya karena ia adalah bekas
sahabat kakek Erwin. Datua Nan Kunyang, juga sahabat Raja Tigor, kakek Erwin. Semasa hidupnya menjadi dukun yang suka mengobati orang sakit. Mayatnya yang bisa bangkit dari kuburan, kemudian memberikan beberapa ilmu pengobatan dan penolak bala kepada Erwin untuk membantu Erwin melawan ilmu hitam Ki Ampuh. Yang terakhir, Indah Hayati, kawan sekerja Erwin di Jakarta, yang kemudian menjadi kekasih dan istrinya. Indah sangat dan tetap mencintai Erwin walaupun ia mengetahui Erwin adalah manusia harimau. Dari dialah Erwin memperoleh seorang anak perempuan yang diberi nama Indah Permata Erwinasari.